Yoi, balik lagi bersama gue Muhammad Dujlanto. Kali ini gue bakal nge-review liquid. Apa nih? Pasti lu udah tau lah kayak gini-gini nih. Dari desainnya, gue kali ini bakal nyobain atau nge-review liquid Crimsy Whimsy cuy. Yoi, liquid terbaru dari Vim. Sebelum lanjut videonya atau sebelum makin jauh, bumper dulu gak sih? Yoi, liquidnya udah ada di depan gua, udah ada di tangan gua. Liquid apa sih bang? Liquid apa sih bang? Ini penasaran banget. Pokoknya hampir semua orang tahu, hampir ya. Maksudnya buat lu di kalangan vapers gitu, lu pasti tahu lah liquid Crimsy dari V1, V2, V3, V3,5, V4, V5. Sekarang udah V5. Oke, gue bakal nge-review liquid dari Crimsy Whimsy yang terbaru yaitu Midori gitu cuy. Nah, gue penasaran sama Midori. Soalnya yang gue tahu cuma cucur, kue donat, kue apem, kue apa itu. Pokoknya yang gue tahu itu. Nah, jadi gue sebelum cari itu rasa ini apa namanya Midori, gue search dulu di sini cuy. Midori apa sih? Gue penasaran juga sih dari apapun itu gitu. Ringkasan dari AI, menurut AI adalah Midori dapat merujuk pada berbagai hal, termasuk minuman keras melon dari Jepang oleh Suntory. Terus berdasarkan AI, berikut adalah penjelasan mengenai setiap arti Midori. Minuman keras manis berwarna hijau, cerah dari Jepang, memiliki rasa melon dari melon Yubari King. Nah gitu cuy. Terus berasal dari bahasa Jepang Midori itu cuy. Secara harfiah berarti hijau, oke? Jadi gue buka dulu nih. Soalnya kalau gue lihat dari gambar gitu, secara umum lah gitu. Termasuk gue tadi, yang gue lihat itu wafer pertama, terus warna hijau. Gue pikir ini matcha cuy. Apakah matcha? Coba gue buka dulu. Kalau gue cium dari aromanya matcha berarti benar, rasanya matcha. Tapi kalau bukan matcha, terus apa? Hah? Nah, terus gue ngeliat ada pamfletnya di liquid ini bertuliskan is not matcha. Berarti ini bukan matcha cuy. Terus gue cium, ternyata bukan matcha memang. Wanginya nggak ada matchanya. Terus yang pertama gue cium itu dia aromanya kelapa wafer, terus krim. Emang paling dominan tuh kelapanya cuy. Jadi langsung aja gue cobain daripada penasaran gitu cuy. Gue di sini menggunakan Fupu apa ya? Gue lupa ini namanya. Fupu Vinci Spark. Nah, single coil. Pakai RDA-nya RMVZ. Rocketman bro. Langsung aja gue tetes. Gue di sini pakai 3 mg. Nah, dari segi desainnya tuh menggigit-gigit gitu coy. Kayak wafer digigit terus berselai koko pandan. Anjas. Wait. Langsung aja gue coba. Ternyata ini benar, bukan matcha. Jadi pas gue isep pertama itu yang keluar wafer pandan gitu cuy. Wafer krim pandan. Yang pertama keluar tuh bener-bener pandan. Terus nyusul nih kayak ada wafer-wafernya. Nah ini bikin menarik cuy. Karena hijau gitu masih terbayang gue terngiang-ngiang tuh warna hijau kayak matcha gitu. Kayak gue soal penggemar berat minuman dan makanan matcha cuy. Enak cuy matcha cuy. Jadi kalau gue analogiin tuh, analogiin. Jadi kalau lu lagi makan wafer, layernya tuh matcha misalnya kan. Layernya tuh koko pandan. Itu bener-bener tebel cuy. Ketimbang biskuitnya. Jadi biskuitnya agak tipis terus wafer tengahnya tuh rasa koko pandan ini tebel banget gitu. Kayak ada berlayer-layer banyak. Jadi yang paling lu makan pertama tuh yang berasa tuh koko pandannya gitu cuy. Wanginya sih wangi-wangi enak banget itu. Kayak wangi koko pandan. Minuman sih, lebih tepatnya kayak minuman gitu. Koko pandan itu kayak sirup gitu cuy. Ada wangi-wangi melonnya juga ya.
ada sirup-sirup melonnya sedikit dong, tapi nggak terlalu banget gitu, nggak terlalu domin. Mungkin dia layer sama si koko pandannya ini gitu. Jadi koko pandannya benar-benar nomor 1, terus keduanya wafer. Nah di akhir-akhirnya kayak gue nyoba ada mencium sedikit, terus ngerasain melon-melonnya dikit banget, tapi nggak terlalu signif banget. Mungkin 10% atau 20%. Jadi wah, menurut gue ini enak sih. Layernya banyak nih. Apa karena RDA-nya juga enak? Kalau dari segi rasa, menurut gue ini di angka 9. Terus dari segi manisnya nih, mungkin menurut gue tuh kayak gue deskripsi gue pribadi, gue liquidnya tuh biasanya nggak terlalu suka bener-bener manis banget. Tapi ini liquid harus manis gitu. Kalau gue, jadi ada manis-manisnya sedikit, tapi gue yang nggak bener giung banget gitu, nggak suka gue. Kan ada beberapa, cuman gue langsung gue pakai gitu. Terus gue nyoba ini, ada sebagian orang yang suka karena manisnya yang terlalu manis. Ada yang bilang ini bang, ini liquidnya manis banget. Ada. Terus ada yang bilang ini lebih ke throated, ada gitu. Jadi dari Crimsy Whimsy itu emang bener-bener apa ya? Pokoknya ada yang pakai gitu misalkan nih, kayak misalkan customer gue lah, terus dia udah nyobain V1, V2, V3, V4 lah yang terbaru, dia benar-benar suka sama throat-hitnya gitu. Jadi menurut gue liquid ini throat-hitnya agak lumayan gitu, di angka 3 aja itu agak lumayan gatel gitu. Ya karakter dia emang dari 1 sampai sekarang tetap stabil gitu, nggak ada yang berkurang di beberapanya gitu. Gak ada yang kurang dari ciri khasnya dia. Nah langsung gue cobain di dual coil. Aduh. Sekarang gantian nih di dual coil. Apakah rasanya sama? Apakah yang tadi rasanya melon itu gak terlalu keluar di dual coil keluar? Belum tentu. Gitu. Kita coba dulu. Ini single coil gacor juga coy. Nah. Di sini pakai RDA drop. Sini dulu. Langsung aja gue tetes. Selebeo. Langsung gue cobain di dual coil. Mode-nya masih sama, cuman atomizer aja yang beda guys. Oke. Di dual coil yang jelas pertama rasanya jauh lebih keluar. Dan throat hitnya menurut gue juga lebih naik. Mungkin orang yang baru-baru nyoba atau baru-baru nge-vape terus nyobain liquid ini pasti ngerasa agak lebih gatel, karena kalau dia pakai dual coil ya, mungkin dia ngerasa agak lebih gatel karena di sini throat hitnya lumayan jadi naik gitu cuy. Jadi mungkin menurut gue naiknya lumayan naik gitu. Kalau di single ke double tuh lumayan naik throat hitnya. Terus dari segi manisnya, menurut gue dia cukup lah. Kalau lu 3 kali 4 kali ngepuff itu langsung udah dapet rasa manis ya. Kebutuhan manis lu tuh yang di lidah itu udah terpenuhi gitu cuy. Terus yang bagi throat hit pakai 3 nih bang, gue nggak berani naik 6 karena udah terlalu gatel atau terlalu bikin pusing. Nah, lu cocok sih. Tapi lu masih mau nyobain sensasinya biar lu dapet kebutuhan nikotin lu cocok pakai liquid Crimsy. Karena apa menurut gue? Karena throat hitnya udah cukup di 3, itu kayak bener-bener murni 3, agak lebih naik sedikit. Terus dari segi manis udah, throat hit udah, dari segi rasa udah. Jadi gue bakal kasih kesimpulan liquid ini menurut gue di single coil rasanya gue kasih di angka 8. Terus throat hitnya gue kasih di angka 7, ya nggak terlalu gatel, pas lah sedang gitu, nggak terlalu gatel pokoknya. Yang ketiga rasa manisnya itu sama kayak rasanya di angka 8. Nah kalau gue kasih rate di double, rasanya naik jadi angka 9. Dan throat hitnya gue kasih di angka 9 juga. Kenapa? Karena buset deh, lumayan ini coy. Lu mau ngerasain throat hit yang lumayan agak gatel, buat terpenuhi nikotin lu, jadi lu cocok pakai ini. Dan dari segi manisnya yang ketiga, gue kasih di angka 8,5. Jadi agak sedikit naik tapi nggak terlalu bikin mungkek gitu, nggak terlalu bikin uwe. Cocok gitu cuy, pas.
Oke, sekian review Liquid Crimsy kali ini. Buat lu yang penasaran tentang perliquidan, pot, mod, atomizer, liquid dan semuanya yang lu nggak tahu, lu bisa komen di bawah. Pokoknya apapun itu yang bener-bener lu penasaran, pengen lu tahu gitu, pengen lu coba apa rasanya, gimana enaknya, berapa sih kuatnya, berapa sih powernya, gimana sih powernya, karakternya gimana, lu bisa langsung komen di bawah cepet pokoknya. Gue Muhammad Dijanto pamit, sampai ketemu di minggu depan. Beradaps.